Selamat sore, Assalamualaikum semuanya. Semoga sore hari ini semua dalam keadaan sehat dan bisa bergabung bersama saya melanjutkan ngobrol-ngobrol tentang seputar COVID bersama Dr. Genti yang waktu part pertama sudah pernah kita bahas hari Rabu lalu tanggal 7 Juli. Kita membahas mengenai makanan, sayur, dan buah apa saja yang perlu dikonsumsi saat pandemi atau saat COVID ini. Sudah dijawab dengan berbagai resep-resep, ada resep darah tinggi dan sebagainya. Sudah diposting di Instagram, di IGTV saya. Dan sore hari ini kita akan lanjutkan lagi ngobrol bersama Dr. Genti mengenai lifestyle dan suplemen apa saja yang perlu kita konsumsi selama masa pandemi dan COVID ini gitu ya. Selamat sore semuanya, terima kasih sudah bergabung. Halo semuanya, kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan taruh aja di kolom pertanyaan. Semoga Dr. Genti nanti bisa menjawab pertanyaannya ya. Baik, selamat sore. Baik, wah sudah pada kumpul. Gimana kalau saya undang dulu ya Dr. Gentinya ya. Semoga Dr. Genti sudah bergabung. Nah, alhamdulillah sudah. Kemarin kita tunggu-tungguan. Halo dari Palembang. Halo Syaril Maitimo. Sudah hadir dokterku tersayang. Halo Kak. Hai. Suara kita cukup gede nggak? Oh iya, gimana? Suara kita aman? Kemarin suara saya kayaknya agak jauh-jauh. Suara kita aman ya? Aman nggak Mbak? Aku sih dengar suaramu bagus. Oke, suara dokter juga di aku aman. Sip, kalau gitu semoga bisa terdengar dengan baik ya. Dok, sehat dok? Alhamdulillah, puji Tuhan, semua baik dan sehat. Dirimu gimana Mbak? Aku alhamdulillah baik-baik saja. Kata guru meditasi aku, Pak Mertade, kalau ditanya gimana kabarnya, kita jawab aja alhamdulillah baik. Karena segala sesuatu pasti ada baiknya. Kita masih bisa ngobrol di sini, kita masih bisa bernafas, selalu pasti ada baiknya gitu ya. Kita ambil yang baiknya aja. Oke dok, ini udah ada dari Lombok, Palembang, semua hadir. Terima kasih. Hai guys. Hari ini berkumpul. Purwakarta sudah hadir juga. Ya Allah, seru ya, Nusantara banget. Oke. Kayaknya mereka suka banget nih, Mbak Modi, topik-topikmu yang tentang kesehatan. You have to nanti finally become the microphone of healthy lifestyle buat banyak orang. Setuju nggak? Insya Allah, kan dalam masa-masa seperti ini kita saling mensupport ya dok, berbagi informasi yang Amin. dan sebagainya. Amin, Kalau amin, saya amin. yang ngomong, takutnya hanya sekedar broadcast dan katanya-katanya. Kalau dokter Genti yang ngomong, kan harusnya ada penjelasannya supaya kita paham gitu. Kenapa sih mesti mengkonsumsi makanan yang sehat, yang baik untuk pencernaan? Karena ternyata imun sistem itu kuncinya adalah di pencernaan. Kan seperti itu ya dok. Gitu. Setuju banget. Oke, sekarang sampai Malaysia, ada yang dari Jepang. Aduh, fansnya keren banget nih. Ada dari Jepang. Aduh, semoga semua sehat-sehat dari utara Sulawesi Selatan juga. Baik. Teman-teman, sore hari ini Dr. Genti akan ngobrol-ngobrol soal lifestyle dan juga suplemen. Kenapa sih lifestyle ini penting? Mungkin di antara kita udah paham, iya udah tahu deh, makan yang benar, istirahat yang cukup. Udah tahu lah pokoknya gitu ya, body, soul, and mind gitu ya. Tapi nggak ada salahnya kan kalau kita sore hari ini dengerin Dr. Genti mengingatkan kembali lifestyle yang penting tuh seperti apa. Ya kan dok? Yes, aku mulai ya. Ya silakan. Oke teman-teman semua, thank you banget udah bisa hadir. Dan juga buat teman-teman audiensnya Mbak Modi, audiensnya aku juga. Mudah-mudahan live edukasi kita bisa memberkahi kalian. Terlebih juga pasti sambil kita ngobrol ini, pasti aku juga banyak belajar dari Mbak Modi. Satu hal yang bagus yang aku belajar dari dirimu nih ya Mbak, kamu itu orangnya sangat open mind, sangat terbuka. Dan aku pertama kali kamu datang ke klinikku, aku ngeliat, wow ini keren banget ya, artis, banyak tahu, tapi juga nggak tertutup pikiran lo. Jadi makanya kita akhirnya bisa punya frekuensi yang sama soal kesehatan, and then you trust me with all the healthy lifestyle. Dan alhamdulillah di masa-masa yang mungkin berat buat dirimu waktu sempat kena COVID,
Dan itu juga diizinkan Tuhan. Aku taunya di klinikku waktu dirimu kena, dan kita tuh langsung bisa fast gitu loh, cepat ngambil tindakannya. Dan mungkin teman-teman harus belajar juga, Mbak Maudi ini tipe orang yang bukan hanya open mind, tapi juga mengerti, memutuskan, dan melakukan hal-hal yang memang harus dia lakukan. Makanya aku happy banget dengan platform ini. Mbak Maudi juga bisa jadi mikrofon buat banyak orang di luar sana, terutama di masa-masa pandemik ini. Nah, speaking about lifestyle, terutama tentang makan, teman-teman mungkin yang belum dengar di part 1 bisa ikutin Mbak Maudi di IG Live berandanya, juga di IG Live berandaku, tentang imun sistem di masa ini. Memang kuncinya nih Mbak ya, kita tahu bahwa COVID ini kan penyakit dari virus ya, virus corona kita tahu. Dan semua penyakit-penyakit itu kita tahu intinya bahwa tubuh bisa menyembuhkan sendiri atau self-limiting disease. Jadi memang walaupun vaksin memang ada saat ini, antibodi bisa dimunculkan dari vaksin, tetapi tanggung jawab kita yaitu memunculkan kekebalan tubuh pribadi kita itu lebih penting. Artinya bukan lebih ya, artinya penting banget, penting banget. So, yang kita bahas bukan vaksin, yang kita membahas yaitu kekebalan tubuh dari kita sendiri yang bisa diciptakan dari healthy lifestyle kita. Yaitu mainly banyak hal. Kemarin kita udah bahas tentang pola tidur, istirahat, olahraga. Tapi let's talk about food, tentang makan. Karena menurut, dan juga suplementasi. Karena menurut aku 70% itu kan lebih banyak dari apa yang kita hidupi setiap hari lewat mulut kita. Benar nggak Mbak? Jadi memang dari pagi kita bangun, kemudian kita minum, kita makan, istirahat, makan lagi, ntar udah siang makan lagi, sore snack makan lagi, malam makan lagi. Jadi memang itu ilmu tentang makan itu benar-benar butuh kita soundingkan, kita dengarkan, dan akhirnya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kita bisa memahami, dan akhirnya pelan-pelan kita memutuskan untuk merubah kalau memang harus dibuat perubahan. Nah, kata kuncinya tadi imun sistem atau kekebalan tubuh. Hubungannya apa? Apakah makanan atau nutrisi bisa mikronutrisi, bisa benar-benar bisa membantu tubuh kita untuk meningkatkan kekebalan tubuh? Sangat bisa. Nutrisi terbagi dua Mbak Maudi. Namanya nutrisi besar, makro, nutrisi kecil atau mikro. Yang besar itu tuh yang mau kita bahas sekarang, yaitu makanan di piring kita. Sedangkan nutrisi yang mikro itu berbicara tentang suplementasi yang kecil-kecil yang mungkin nggak kita dapatkan dari makanan. Nah, balancing antara makro dan mikro ini harus ada. Walaupun dia namanya mikro, tapi dia tuh cukup penting untuk bisa membantu keseimbangan atau kesehatan sel tubuh kita. Nah, mari kita bahas sedikit tentang makronya. Di dalam piring kita, makanan kita selalu yang harus kita ingat untuk meningkatkan imun sistem. Makanan-makanan yang harus kita fokuskan adalah makanan-makanan yang prosesnya kurang, pemasakannya juga nggak matang-matang banget. Kalau misalnya, kita nggak usah bicara aneh-aneh tentang teori nutrisi, tapi kalau teman-teman punya makanan di piringnya, tolong kurang-kurangi karbonnya, kurang-kurangi karbohidratnya. Yang diperbanyak apa? Itu adalah porsi sayuran dan juga proteinnya. Nah, ini yang harus teman-teman lihat, jenis-jenis makanan apa yang baik untuk imun sistem. Nah, kalau untuk karbo kita udah tahu ya, nggak usah banyak-banyak, dan memang karbo kan banyak jenis, Mbak. Kita tahu yang namanya simple carb atau karbohidrat yang simple, itu ada di nasi putih, di kentang. Tapi yang kita bicara tentang karbohidrat kompleks itu ada di brown rice atau beras coklat, beras hitam, ya itu bisa kita konsumsi. Atau mungkin karbohidrat yang kadar gulanya rendah, seperti mungkin sagu. Terus kita lihat juga misalnya kita bisa konsumsi pengganti karbohidrat yang simple, itu seperti di labu pumpkin itu bisa juga. Nah, shirataki gimana dok? Oh, shirataki itu bagus banget. Itu juga pengganti dari karbohidrat yang memang banyak dipakai saat ini. Ya, benar ya. Nah, yang kedua, makanan sayur buah apa yang tinggi antioksidannya? Mengapa aku ngomong antioksidan di dalam makanan? Karena memang antioksidan ini adalah building block-nya untuk sumber kekebalan tubuh untuk tubuh kita, terutama membangkitkan imun sistem kita. Nah, antioksidan itu adanya di dalam sayur-sayuran yang berwarna hijau atau kita kenal sebagai rainbow color. Rainbow itu pelangi. Jadi kalau teman-teman tahu yang jenis-jenis apa aja, nggak usah ribet. Piring saya ini ada rainbow color enggak? Semakin berwarna pelangi, semakin bagus kadar antioksidannya. Itu number one. Jadi tapi jangan dikasih pewarna ya.
Maksudnya yang warna asli ya, paprika merah, paprika Itu kayak kuning, emang hijau, jangan diwarna-warna loh, ya kan? yes, yes. Nah, itu rainbow color itu pastikan kita harus memastikan bahwa piring kita tuh berwarna. Nah, yang kedua selain berwarna juga kita tahu bahwa apa ya prosesnya nggak bisa terlalu overcook istilahnya. Jadi Oke. kalau kita nggak overcook, caranya gimana? Pertama pilihannya sayur-sayurannya kalau bisa salad ya salad. Cuma kan nggak semua orang suka salad juga di Indonesia kan kayaknya mungkin sebagian kita suka, sebagian enggak kan, bener Kalau nggak? Sunda kan lalapan dok, saya ini kan makan daun-daunan. Semua daun bisa dimakan kecuali daun telinga dan daun pintu, Mbak. Jangan menimbulkan problematik kesehatan lain. Nah, makanya kalau kita Oke. lihat ya teman-teman di Jawa Barat itu yang suka makanan mentah apa ya lalapan ya. Lihat juga wanita-wanita di sana tuh lebih fresh karena mereka membiasakan diri dengan makan makanan mentah sejak mereka kecil loh. Sejak mereka kecil, benar kan ya? Aku Iya. kan kuliah di Bandung juga, jadi aku membiasakan diri untuk makan makanan lalapan tuh sejak aku masih remaja. Aduh, kok jadi lapar nih? Ada lotek, ada karedok, tuh ditulis di situ kan. Oh, exactly. Kalau lotek itu juga bagus banget. Karedok tuh yang membedakan kan karedok mentah ya. Ya, itu Ya. bagus banget dikonsumsi. Nah, jadi pertama colornya, warnanya. Yang kedua prosesnya. Teman-teman pastikan Oke. minimal proses ya. Kalau kita makan makanan yang terlalu matang, dalam pemanasan di atas 100 derajat Celcius, semua vitamin-vitamin mikronya hampir dibilang habis. Yang Oke. tersisa, yang tersisa hanya seratnya di dalam sayur. Nah, serat itu dia nggak mengandung vitamin, tapi memang serat itu berfungsi sebagai sapu di dalam pencernaan kita. Kalau Oh, kita nggak punya makanan yang tinggi serat, resiko kanker kolon, kanker usus besar itu ada. Kok suaraku gaung ya? Enggak ya? enggak. Oh enggak, oke, suaraku oke ya. Oh, Oke aman. teman-teman. So, sampai di mana tadi? Jadi kalau misalnya kita makannya kematangan, ya itu jadinya seperti itu. So first, the variasinya. Second, prosesnya. Nah, itu Oke. kita harus perhatikan. Kemudian, apa jenisnya? Ya udah langsung aja to the point. Misalnya nih, aku kasih tahu, gado-gado masih oke nggak? Mm-mm. Sebenarnya menurut aku gado-gado masih oke loh Indonesia. Bener Mhm. nggak? Mhm. Tetapi kan orang concernnya tentang kacang-kacangannya. Nah, tuh Bener nggak? banyak yang nanya tuh bumbu-bumbu kacang Oh gimana iya tuh banyak yang aman nanya. nggak buat di lambung tuh? Ya kita sih nggak bisa ideal-ideal banget. Memang ada pilihan sekarang kacangnya dibikin dari kacang almond, sausnya bisa dibikin dari cashew, kan bisa. Tapi kan kebanyakan orang di kampung-kampung mikirin almond sama cashew boro-boro, gado-gado udah dibikin aja ulek gado-gado. Sulit Nggak deh. apa-apa juga, nggak apa-apa juga. Tapi dikontrol saus gado-gadonya nggak usah banyak-banyak banget lah. Kira-kira secukupnya. Sayurnya itu yang harus banyak. Karena kita juga nggak bisa perfect banget untuk 250 juta orang Indonesia kita ngajarin makanan Oke, yang gimana-gimana banget. paham dok. Jadi sayur harus berwarna rainbow color ya, merah, kuning, hijau, biru. Ada makanan warna biru nggak sih? Oh ada ya, bunga talang warna biru ya. Terus prosesnya ya, usahakan semakin jangan terlalu banyak Seminimal berproses, seminimal mungkin. Kalau bisa raw, oke. Kalau nggak bisa, seminimal mungkin. Kukus masih aman dok? Kukus, rebus masih aman? kukus masih oke, tapi nggak usah terlalu lama kukusnya, terutama orang-orang yang punya masalah lambung. Misalnya mereka suka brokoli. Brokoli itu untuk orang-orang yang punya masalah lambung dan GERD, makan mentah itu nggak bagus karena gasnya. Oke. Untuk menghilangkan gas di brokoli, caranya dengan dikukus atau di steam tadi, Oke. atau di stir fry. Oke, masih bisa ya tumis-tumis sebentar masih oke ya. Iya masih oke. Tinggal Oke, pakai Dok. minyaknya yang bagus. Kalau mau numis, pakai misalnya minyak olive oil atau pakai ekstrak virgin coconut oil. Itu yang saya sarankan selalu sih. Oke, minyak yang lain kedelai apa jagung, ina-inu. Ya itu aku sih menyarankan yang pertama minyak kelapa murni atau virgin coconut oil. Yang kedua kemudian bisa dipakai olive oil untuk tumis. Kemudian Oke. juga ada orang yang menggunakan canola juga saat-saat ini Yes. atau juga minyak soy ya masih oke. Selain itu Belum bukan tahu selain ya. itu artinya itu gradasi sehatnya lah Yang intinya ya. itu. Oke. Yang disarankan adalah yang itu ya, Dok. Iya. Dok, terus ini kalau proses makanan dengan air fryer atau oven gimana? Itu kan tinggi juga. Iya, gini, selama air fryer itu sendiri masih pro cons. Jadi it's okay kalau teman-teman mau melakukan itu karena itu kan juga nggak pakai minyak ya saat ini.
Tapi pertanyaannya, apakah nutrisinya masih aman atau tidak? Nah itu dia, banyak orang kan menggunakan air fryer untuk daging, bener nggak? Sedangkan kalau kalian buat air fryer untuk tumis sayur, why not gitu? Pakai tumisan biasa aja. Kalau mau Kentang pakai goreng dok, biasanya French fries. French fry, ya boleh-boleh aja. Kalau memang mau French fries dengan air fryer, it's okay. Kembali lagi, saya sendiri belum banyak meneliti tentang tentang apa ya, tentang air fryer itu sendiri. Tapi nowadays banyak orang yang menggunakan itu untuk replacement. Saya nggak bisa ngomong bahwa itu bagus atau tidak. Oke, dok, olive oil katanya nggak boleh dipanasin, bener nggak? Olive oil ada dua jenis, ada yang light virgin, ada yang extra virgin. Oke teman-teman, yang extra virgin nggak boleh dipanasin, itu pakai buat salad. Sedangkan yang light virgin boleh dipakai buat menumis. Oke? Oke, terima kasih. Tuh pencerahan baru lagi sore hari ini gitu kan. Dok, ini kan pada nanyain shiratake aman buat lambung apa enggak? Emang kenapa sih shiratake emang pengaruh? Bagus, shiratake oke banget, sangat oke, bisa banget, boleh untuk sakit mah. Nah, teman-teman yang sakit mah juga rajin-rajin minum air tajin, rajin-rajin makan kurma, rajin-rajin makan alpukat, karena itu mengandung banyak amilum, teman-teman, dan juga pisang yang nggak terlalu matang, dan itu akan membantu pencernaan kalian. Since kita ngomongin COVID di part kemarin, Mbak Modi inget nggak? Sekarang ini yang varian baru itu banyak nyerang di pencernaan. Jadi kita harus nutup semua bolong-bolongnya di pencernaan kita dengan makan makanan yang baik untuk pencernaan kita. Oke, sip. Dok, jadi udah ya, ini dibahas lagi ya. Itu alpukat, pisang, kurma, telur rebus ya. Terus deh gitu, tadi udah dikasih tahu bahwa makanan yang berwarna dan prosesnya yang semakin jangan terlalu banyak diproses. Oke, Yes. masuk ke berikutnya lagi dong dok. Sekarang lifestyle-nya. Jadi sempat kita mau ngomongin soal ini dok, bahwa kenapa sih kalau harus tidur nggak boleh begadang? Emang pengaruh banget gitu. Boleh. Mau langsung mau bahas itu, ya makanan udah cukup teman-teman. Aku boleh bahas sedikit jus lagi dikit sama itu tuh Mbak rempah-rempah. Oh iya, kemarin juicing udah ya. Udah Jus ya, rempah-rempah ABC, aja. Jus ABC, apel, beet, dan carrot ya. Yes. 70%, 20%, 10% ya. Yes. Jadi jangan terlalu banyak manisnya. Terus udah gitu, bedanya jus sama smoothies atau blender udah tahu ya. Kalau jus yang diambil airnya, sarinya, kalau di blender sama dagingnya sama sayurnya itu di proses, jadi tidak ada yang terbuang. Jadi jangan sampai bingung lagi dan tidak mengulang lagi apa yang sudah disampaikan. Kalau bingung cek lagi di IGTV ya. Oke, nambahin apa tadi dok? Rempah-rempah ya dok ya? Iya, rempah-rempah Indonesia kan kita kayak sama jamu-jamuan, bener ya. Nah, menurut aku yang teman-teman bisa lakukan di masa ini, coba konsumsi banyak kunyit dicampur dengan serai. Kemudian teman-teman bisa pakai juga kayu manis dan juga pala dan cengkeh. Kalian bisa aja di mix jadi satu, diparut semuanya, kemudian direbus, diminum deh. Kalau teman-teman pengen pakai manis dikit, teman-teman bisa mix dengan madu yang mentah atau rohani atau madu hutan. Atau teman-teman bisa juga pakai gula tebu, kita kenal sebagai stevia, atau nggak usah pakai gula sekalian. Konsumsi itu sering-sering, sekitar 2-3 kali seminggu, ada orang juga yang bisa lebih rajin, bisa 5 kali seminggu. Itu sangat-sangat baik, kenapa? Karena rempah-rempah ini, dia memberikan sifat anti peradangan di dalam tubuh kita. Ingat, COVID itu salah satu yang dilakukan COVID yaitu memberikan peradangan. Berarti kita harus banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya anti peradangan. Logikanya simpel aja. Salah satunya di rempah-rempah yang kita miliki tadi, gitu loh, dari segi makanan ya. So itu sebabnya kita butuh konsumsi makanan-makanan yang sifatnya anti peradangan di rempah-rempah tadi, terutama kunyit, nyit. Nah, tuh keren tuh. Tuh kunyit mau diapain aja ya dok? Kunyit banyak. Ini contoh yang sederhana deh buat aku ya. Kalau aku kunyit tuh sekitar segini nih ya, segini sekuku ya. Untuk satu porsi ya untuk gue. Udah gitu aku parut aja biasa ya. Setelah aku parut, aku peres-peres sedikit dengan air. Lalu kemudian airnya aku rebus. Udah, tapi nggak usah mendidih amat, dan langsung dikonsumsi. That's all. Nah, kalau aku mau tambah dengan serai, direbus aja sedikit sama serai, taruh kayu manis. Semua bikin kayak empon-empon, tapi kunyitnya butuh yang dominan. Karena kunyit ini adalah sumber antiinflamasi yang sangat kuat, yang sangat powerful. Jadi dari semua rempah-rempah kita, kalau boleh kunyitnya itu yang dominan. Selama ini yang naik daun si jahe merah loh dok. Jadi kalau jahe merah juga bagus. Yes, jahe merah itu sebenarnya
dia bagus banget selain untuk pernapasan ya, untuk pencernaan juga. Tetapi jahe merah itu bagus banget untuk membuka plak-plak atau apa ya, sumbatan-sumbatan pembuluh darah jantung. Jadi untuk orang yang punya masalah jantung, pay attention, konsumsi jahe merah at least seminggu 3 kali ya. Buat jahe merah kemudian dikonsumsi pakai madu dikit, that is the best untuk jantung, para penyakit jantung. Beneran bagus banget. Ya. Baiklah. Nih Dia Nabila sebagai pencinta jahe merah berarti jantungnya bagus ya, bisa berdebar-debar. Amin. Apalagi ngeliat lo Mbak, dia berdebar-debar. Itu mah anak aku Mbak. Ini nih pertanyaannya nih dok, kalau minuman tradisional pakai jahe, gula aren, serai, bawang putih, kapulaga, cengkeh dicampur susu murni, harus dicampur susu ya? Itu udah bagus banget, tapi yang terakhir nggak harus kali ya, nggak usah tambah yang terakhir itu. Boleh nggak usah pakai itu? Iya, nggak usah Minum pakai pisah susu, aja, kan? diminum pisah, nggak usah di mix sama itu. Kayaknya rasanya agak nggak terlalu enak kali ya, kecuali mungkin kalian suka, boleh-boleh aja. Tapi kalau aku sih nggak nyampur dengan itu, boleh aja. Oke. Udah ya, jadi rempah-rempah juga tadi sudah dijelaskan. Itu berarti yang empon-empon, yang wedang uwuh, dan segalanya itu memang membantu ya dok dari sisi Sangat. anti peradangan. Peradangannya. Ya, kenapa mesti itu. Oke, Yes. ada yang nanya dok, sayur pare. Bagus, sayur pare itu bagus. Dia sayur-sayur yang sifatnya pahit ya, itu sangat-sangat bagus dikonsumsi teman-teman. Tapi kembali lagi, prosesnya nggak bisa terlalu matang banget, dan teman-teman nggak boleh sistem nyimpen makanan. Kalau teman-teman misalnya mau numis pare, dihabiskan di saat teman-teman proses, kemudian teman-teman udah nggak usah disimpan lagi, dianget-angetin lagi, nggak kayak gitu deh. Oke. Jadi makan yang makan secukupnya, langsung dihabiskan ya, kalau nggak ayamnya itu mati, maksudnya. kalau Iya. makan nggak habis ayamnya mati. Dok, kemarin juga nih ada yang nanya juga nih soal ini, bawang putih dok. Kemarin tuh juga ada yang bilang bahwa bawang putih bagus dikonsumsi gitu, itu benar nggak? Ya, jadi kalau bawang putih kan memang bagus banget. Dia udah sifatnya antibiotik. Dia sebagai antibiotik alami, bawang putih ya. Antibiotik dan antivirus alami. Itu alami banget. Nah, tapi nggak semua orang kuat makan bawang putih. Setuju nggak? Ya. Nah, ini terutama untuk orang-orang yang sakit GERD. Ya, jadi harus berhati-hati. Nah, alternatifnya apa? Alternatifnya mengkonsumsi bawang putih kapsul, itu satu, oke? Alternatif yang kedua, saya boleh ajarin nggak? Kalian beli bawang putih tunggal kalau mau dikonsumsi, beli bawang putih tunggal, udah gitu kalian chop, dicop ya. Apa sih namanya bahasa Indonesianya Mbak, dicop? Dicincang, dipotong halus. Oke, dicincang. Okay. Dicincang halus, udah gitu kalian lagi makan siang nih contohnya. Ya udah kalian makan aja misalnya nasi, sayur, di tengah-tengah makan kalian ambil bawang putih yang dicincang dikit tadi, dimasukin di mulut, kemudian ambil air, ditelan langsung, jangan dikunyah guys. Oke? Kalau dikunyah, itu enzim di dalam bawang putihnya keluar dan jadi nggak enak di semua pencernaan dan bau, tahu nggak? So itu tips buat mengkonsumsi bawang putih yang bisa dikonsumsi. Saya konsumsi seminggu 3 kali. Saya makan, tapi saya rajang saya chop halus. Kemudian saya makan di tengah meal saya, baru saya exactly. So hopefully it helps. Gitu tuh. Kemarin ada tipsnya, tomat tuh ada salah satu sayur yang sebaiknya direbus dulu, baru di blender, disimpan, baru diminum daripada dimakan mentah. Kalau bawang putih sekarang gitu ya, jadi bawang putih tunggal dicincang halus, selipin pas lagi makan siang, minum jangan dikunyah, itu lebih baik. Gitu ya dok ya? Setuju, ya. Itu tadi yang pakai GERD. Kalau sakit GERD, kalau memang masih mau konsumsi bawang putih, cari bawang putih kapsul. Atau pada saat GERD-nya lagi tidak flare up, lagi nggak kumat, kalian bisa coba dengan cara saya, oke? Oh, jadi itu yang untuk GERD. Kalau yang nggak kena GERD nggak apa-apa? Kalau yang tidak GERD nggak apa-apa, karena kan orang GERD itu juga sangat sensitif dengan semua odor hirup-hirupannya si bawang putih. Jadi kita harus melihat setiap gradasi pasien GERD itu berbeda-beda. Kalau kita lagi kumat GERD-nya, why kita harus konsumsi itu? Pakai alternatif makanan lain yang bisa membantu kita, guys. Untuk GERD, yang paling penting itu air tajin untuk GERD.
Yang kedua, konsumsi makanan-makanan yang tinggi omega 3 karena dia anti peradangan omega 3. Dari mana omega 3 untuk GERD? Dari coconut oil, dari fish oil, marine krill oil. Kemudian makan probiotik yang kemarin saya udah jelaskan ke teman-teman untuk pencernaannya bisa dibenerin dan enzim. That's all. Oke. Tenang, tenang, tenang. Ini semua pada komen, tolong di save live-nya, tolong di save live-nya. Iya, insya Allah nanti di save ya, supaya kalian yang kemarin tuh masih banyak yang bantuin nulis ini loh, resep-resep dan sebagainya. Ini kayaknya semua pada sibuk nulis masing-masing. Nggak apa-apa deh, yang penting semuanya menyimak ya, karena ini informasinya penting banget. Kadang-kadang kita udah tahu sih, cuman kita nggak ngerti alasannya. Sekarang kita ngerti alasannya kenapa bawang putih nggak usah dikunyah. Karena nanti enzimnya dan segala macamnya itu tadi sudah dijelaskan sama dokter ya. Oke, dok, emang kalau bawang putih biasa aja nggak boleh? Harus bawang putih tunggal? Sebenarnya oke-oke aja ya, tetapi apa ya, ada kandungan di dalam bawang putih itu kalau kita kunyah dari bawang putih yang biasa dengan bawang putih tunggal memang lebih disarankan yang tunggal. Tapi kalau tidak ada tunggal ya nggak apa-apa juga. You guys bisa coba, tapi dengan cara yang sama, dicop aja ya. Oke. Ya, terima kasih yang baru bergabung. Jogja, mana tadi? Daun kelor, oh iya daun kelor ya. Oke, let's talk about daun kelor. Ya. Daun kelor itu keren banget. Teman-teman kan udah banyak tahu tentang daun kelor. Daun kelor itu kita kenal sebagai namanya moringa. Dan dia itu merupakan sayur atau makanan yang sifatnya anti kanker ya. Itu bagus banget. Nah, masalahnya penelitian yang ada sekarang ini, daun kelor yang sangat efektif untuk tubuh kita atau kita itu lebih baik dikeringkan baru ditumbuk dibandingkan daun kelor yang kita buat bening. Kan suka dibikin sop bening daun kelor kayak bikin kuning bayam. Nah, tapi untuk teman-teman nggak apa-apa, silakan aja kalau daun kelor mau dibikin untuk bening. Tapi perhatikan bahwa daun kelornya sendiri, moringganya itu antioksidannya tinggi. Jika teman-teman keringkan daunnya baru ditumbuk. Nah, kan semua orang bingung nih. Sekarang udah banyak kok dijual yang kelor yang udah dikeringkan kemudian ditumbuk, itu udah banyak banget di luar sana, ya. Abis ditumbuk nanti diapain dok? Cuma dimakan di bubuk? Setelah ditumbuk dikeringkan dulu baru ditumbuk, terus kita bisa minum dengan air, dimix dengan air. Oh, dimix pakai air, modelnya gitu ya dok? Yes, ya, daun kelor is the best, terutama untuk masa-masa seperti ini. Semua tuh ningkatin imun kalian semua. Dan ingat ya, nggak ada pendekatan yang namanya single approach dalam kesehatan imun sistem. Imun sistem dia bekerja berkolaborasi dan sinergis. Jadi kalau kita bilang bawang putih bagus, jahe bagus, kelor bagus, of course, karena makanan-makanan itu saling membantu dan mensupport imun sistem kita. Sama. Oke. Jadi nggak bisa gitu ya dok, bawang putih aja seumur hidup tapi nggak makan yang lain gitu. Terus jahe merah aja tapi nggak yang kunyit enggak, bawang putih enggak, moringganya enggak gitu, nggak bisa ya dok. Jadi emang harus semuanya kita gabungkan gitu ya dok ya. Yeah, you can combine, right? So the more you combine is the better result lah buat teman-teman semua, I think ya. Apaan nih? Okay. Oh, untuk orang ngepret kesurupan, iya. Ya itu sih, iya. Gue juga dengar, tapi aku nggak punya experience tentang itu, guys. Tunggu ya, dokter Gensi soalnya ahli ini kesehatan nutrisi, bukan ahli makhluk halus. Bukan ahli setan, aku bukan ahli setan, Mbak. Oke dok, udah nih ya, makanan udah aman ya teman-teman semua, rempah-rempahan, cara penggunaannya, tadi sayuran ada daun kelor, bawang putih juga sudah, jahe merah sudah, ya aman ya. Terus, nah ini kan nanya udah mulai masuk ke pertanyaan vitamin D dok. Iya, Bon. Mau ngomong vitamin atau ngomong lifestyle yang lain, olahraga sedikit dan tidur, udah ya kemarin dibahas yang sebelumnya ya? Belum. Yang tidurnya belum dok. Oke. Ya udah, kita skip dulu makanan, udah selesai ya. Oke, sekarang kita ngomongin apa nih Mbak? Tidur? Boleh, lifestyle-nya ya dok. Tadi tidur tuh kenapa sih nggak boleh begadang? Aku disuruh sama dokter Jaka jam 9 suruh bobo gitu katanya. Setuju? Kenapa tuh dok? Tidur itu penting banget guys.
Kalau kita tidurnya cukup, kita memiliki kemampuan untuk recovery sel tubuh kita lebih baik, ya. Imun sistem kita juga akan berfungsi lebih baik. Tapi sebenarnya ilmu di balik tidur itu penting. Contohnya saya ngomongin gini ya. Waktu kita tidur, ada satu hormon yang terrilis atau diproduksi dalam tubuh kita, namanya hormon melatonin. Itu hormon tidur lah istilahnya. Nah, hormon itu dihasilkan oleh kelenjar pineal di dalam tubuh kita, dalam otak kita. Nah, si melatonin ini sebenarnya adalah hormon tidur alami, di mana pada saat kita tidur, keluar hormon itu, kita tidurnya bisa lebih dalam, dan sebenarnya si melatonin ini sifatnya juga sebagai antioksidan, dan juga membantu merecover kita dari kelelahan kita, dari imun sistem kita. Ini nowadays. Masalahnya, saat ini semakin orang menua, produksi melatonin dalam tubuh mereka berkurang. Kok bisa? Pertama, faktor usia. Kedua, ini nih gadget-gadget ini nih, dari lampu, dari TV, dari semuanya, dari handphone. Kita bahkan tidur dengan HP kita, tidur sampai blok di depan. Di sekitar kita, electricity kita, nonton TV sampai pagi, TV-nya masih nyala. Nah, itu kita kenal sebagai paparan radikal bebas atau blue light, sinar biru namanya. Oke, pernah dengar ya guys? So, sinar biru ini atau blue light ini yang datang dari semua gadget dan semua TV-TV yang tadi, dia menghambat produksi melatonin di dalam tubuh kita. Oh. Berarti kalau you guys, kalau lu orang misalnya sering tidur begadang dan semua pakai gadget-gadget, itu melatonin produksinya juga jadi berkurang. Kalau melatonin produksinya berkurang, lu jadi susah tidur. Setelah lu susah tidur, ya juga susah imun sistemnya untuk recovery dengan baik. Makanya Bang Oma udah bener ya. Bang Oma tuh udah bilang begadang jangan begadang. Ini penjelasannya dari Dokter Genti. Masalahnya begadang jangan begadang itu produksi melatonin makin berkurang. Kamu makin semakin tua. Gitu. Yes. Dan melatonin itu hormon anti-aging, Mbak. Oh ya, pantesan kalau kurang tidur aku merasa melorot. Oh, pantesan. Aduh, melatonin ini penting ya ternyata kawan-kawan. Dia antioksidan yang membuat kita semakin... Tapi benar ya dok, karena sekarang itu ya, kan sempat tuh ustadz juga bilang pada istri-istri di tengah malam mukanya bersinar katanya gitu. Kirain teh karena cahaya ilahi ya, ternyata cahaya handphone. Muka-mukanya bersinar katanya gitu, kalau tahajud kan malah nyala. Iya. Anyway dok, jadi si melatonin ini kan sebenarnya alami diproduksi sama badan kita. Nah, sekarang kalau kita sudah berkurang nih dengan segala gangguan gadget, si blue light itu, dan mungkin kepikiran, stres, dan mesti begadang, entah masalah kerjaan, entah stres karena pacar nggak ketemu-ketemu karena pandemi misalnya. Ini apa yang bisa kita lakukan dok kalau begini ceritanya? Ya, memang nggak ada cara lain teman-teman selain kita mungkin hanya dengan suplementasi. Kalau berbicara tentang melatonin ya teman-teman ya, memang harus disuplementasikan. Tapi berbicara tentang yang lain juga, misalnya teman-teman semua tidurnya juga sulit, nggak dalam, teman-teman coba juga bisa dengan misalnya beberapa herbal tea seperti chamomile. Chamomile itu bisa membuat kita lebih tenang ya. Jadi minum konsumsi teh-teh yang memang tidak ada kafeinnya menjelang tidur itu juga bisa bantu untuk bisa tenang dan rileks. Karena belum tentu juga seseorang yang sulit bermasalah tidurnya itu adalah kekurangan melatonin. Bisa juga karena dia stres ya, kemudian juga dia mungkin apalagi ya, memang punya isu-isu hal yang lain, hormonal issue ya, itu juga bisa dilihat. Tapi main point kita saat ini bahwa yang namanya hormon tidur melatonin itu penting. Dan teman-teman hati-hati dengan gadget-gadget yang selalu ada sampai malam, karena itu merusak produksi melatonin kita yang alami. Dan aku berharap audiensnya Mbak Modi ini semua punya melatonin yang masih cukup di dalam tubuh, tinggal kalian membatasi penggunaan gadget-gadgetnya, atau kalau malam tidur pastikan gadget di luar, lampu mati, TV-nya dimatikan, sehingga teman-teman bisa menghemat si melatonin yang ada tetap bisa diproduksi dan teman-teman bisa juga punya imun yang baik gitu. Oh, jadi pantesan kalau tidur lampunya mati itu salah satunya karena melatonin itu ya dok? Gitu. Iya, karena dia bisa diproduksi pada saat gelap, pada saat lampu gelap itu akan produksinya lebih baik di suasana gelap. Oke. Kirain tuh cuma suruh hemat listrik aja dok, suruh matiin lampu. Ternyata masalahnya ada melatonin juga ya. Dok, ditanyain berapa jam tidur dok? Tidur 6-8 jam guys.
Dan untuk orang-orang ngomong gini, ada yang nanya, kalau tidur 6-8 jam, gue boleh diskon nggak? Gue begadang aja, gue baru tidur jam 5, bentar gue bangun jam 12 siang, nggak juga kali kayak gitu, bener nggak? Pertama Jadi kan kalau udah gitu, jam 5, jadi tetap pada waktu malam itu diusahakan tidur gitu ya dok, bukan berarti diganti tidurnya menjadi siang atau pagi gitu ya dok? enggak bisa, karena itu merusak kita punya namanya circadian rhythm. Kita punya ritme circadian yang diciptakan oleh Tuhan, bahwa kalau kita mataharinya udah lihat di luar, tubuh kita tuh awake, tubuh kita tuh alert dan bangun. Dan kemudian Tuhan menciptakan sunset atau misalnya maghrib, itu matahari mulai terbenam, tubuh kita juga diciptakan untuk bisa relax dan tenang, dan melatoninnya diproduksi pada saat mulai gelap, tubuh kita itu mulai istirahat. Nah, pada saat kita istirahat malam hari itu, bukan hanya melatonin yang penting, tapi tubuh kita melakukan proses detoksifikasi alami. Sekitar jam 10 sampai jam 5 pagi, itu ada proses pembersihan dari organ tubuh kita, terutama liver. Oh. Makanya tahu nggak Mbak, orang yang suka begadang malam, suka dibilang, dia sakit liver. Karena memang liver itu organ seperti karburator. Dia melakukan tugasnya untuk detox di malam hari, sekitar jam 10 sampai jam 5 pagi. Kalau kita banyak begadang, detoxnya nggak sempurna. Akhirnya orang banyak sakit liver sebenarnya. Gitu guys, ngerti nggak? Aku aja baru tahu juga soalnya gitu ceritanya. Jadi jam 10 malam sampai jam 5 pagi itu masanya dia mendetox. Proses detox. Ya. Jangan diganggu gitu ya. Ya. Dan bagusnya nih Mbak, waktu tubuh kita melakukan proses detox di malam hari, pagi harinya nih sekitar mungkin kan, kalau aku kan pakai ilmu fasting nih, pakai puasanya agak panjang. Aku makan pertama aku tuh buah. Kenapa? Misalnya karena buah itu juga membantu membersihkan proses-proses detoksifikasi yang terjadi di malam hari, dibersihkan tambah dengan mengkonsumsi buah-buah yang benar gitu loh, yang nggak terlalu manis tapi it's clear. Dan jus carrot juice pagi-pagi hari itu very good ya, dimakan di meal pertama kalian. Jelas ya. Itu Pak Jalwin boleh konsumsi melatonin Pak, boleh konsumsi melatonin suplemen Pak untuk gangguan tidur, boleh banget. Baru tahu, iya baru tahu. Makanya thank you buat Mbak Modi yang bikin live ini dong. Sama-sama, saya juga baru tahu soalnya pernah dengar tapi nggak ngerti penjelasannya bahwa ternyata seperti ini gitu loh. Dok, ini jadi kalau malam sudah jelas ya bahwa hormon melatonin itu ada di malam hari. Apakah ini berkaitan dengan bahwa vitamin D itu siang hari di saat matahari? Jadi ada sistem kerja pagi ya, siang dan malamnya gitu, bener nggak dok? Iya. Nah, kalau ini kita udah ngomong sedikit vitamin, salah satu suplemen yang dibutuhkan di masa ini, selain vitamin C, vitamin D, kita ngomongin vitamin D dikit ya. Vitamin D itu kan penting banget. Dan kita nggak bisa hanya mendapatkan dari matahari aja, paparan matahari atau kita berjemur. Di dalam jemur matahari, kita kan tahu nih Mbak, matahari itu ada yang namanya UVA, UVB. Vitamin D itu, kita sebenarnya ada di UVB. Dan itu juga awalnya bukan vitamin D, itu namanya vitamin D, kena di kulit, masuk ke liver, diproses dulu, baru nanti namanya di vitamin D. Nah, UVB itu adalah sumber vitamin D nantinya di dalam tubuh kita. Masalahnya, mau berapa lama kita dapetin jemuran di badan kita dengan vitamin D itu? Ya, kita nggak akan kuat untuk bisa berjemur. Kita harus mungkin buka baju kita 85% untuk dapat paparan yang sempurna dari vitamin D. Dok, maaf nih dok. Masalahnya bukan 85% kita terbuka ya dok. Saya tuh udah gosong, vitamin D-nya juga paling segitu-segitu aja ya dapatnya. Gimana dong? Kalau bule-bule nih ya, kalau suami saya sama si Edi kalau habis jemuran vitamin D, dia mah lucu, ada pink-pinknya, tomat-tomat gitu mukanya. Saya ungu dok, hitam. Gimana dong? Jadi kan ya justru itu nggak bisa jemuran aja ya. That's right. Ya, jadi kita nggak akan kuat untuk mendapatkan optimal level angka normal vitamin D yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Padahal kita tahu vitamin D itu bukan hanya vitamin, bukan hanya super hormon, tapi dia juga membantu sistem imun kita untuk apa ya? Untuk menahan diri dari semua serangan-serangan virus yang ada. Nah, penelitian mengatakan orang-orang yang punya level D-nya yang baik mengurangi risiko dari flu, risiko jantung, risiko penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit kronik yang ada, bahkan autoimun, Mbak Modi. Jadi kita tahu bahwa di masa pandemik ini kita butuh sekali mengkonsumsi vitamin D yang adekuat, yang memang cukup, nggak bisa dengan yang
jumlahnya kecil. Karena hampir semua dari kita pasti kekurangan vitamin D, pasti banget. Coba aja kalian periksa ke laboratorium, dicek deh berapa vitamin D-nya. Nah, kalau orang-orang yang kena COVID, kenapa rata-rata yang normal itu menurut laboratorium 30 sampai 50 nanogram per mililiter. Sedangkan angka itu sebenarnya nggak bisa dipakai untuk platform normal. Itu dipakai zaman dulu pada saat mencegah rickettsia dan beriberi doang. Angka yang optimal itu harus di atas 60, 70, 80. Nah, kalau teman-teman hanya ada di dalam level 30-50, itu aja susah kalau nggak minum suplemen. Gimana kalau kalian nggak minum suplemen sama sekali untuk vitamin D-nya? Gimana bisa ngangkat level yang baik? Nggak mungkin. So, that's why satu-satu caranya, yaitu selain mungkin jemuran beberapa saat dalam setiap hari, kalian harus mengkonsumsi vitamin D. Nah, tinggal nih ada yang bertanya, berapa banyak vitamin D? D-nya tuh D3 ya, kita ngomongnya vitamin D3. Semua yang dijual di luar sana saat ini adalah D3 guys, so it's okay. So when we are talking about vitamin D, is actually D3 ya. So jumlah vitamin D3 saat ini untuk pencegahan COVID, kalau di anak-anak ya, anak-anak yang masih kecil, saya sih rekomendasikan 200 IU kali kilogram berat badan. Kalau misalnya anak itu sekitar 20 kilogram, ya udah dikali 200 IU, kebutuhan dia saat ini sekitar 3.000-4.000 lah. Jangan terlalu kecil saat ini. Untuk orang remaja, anak-anak remaja 5.000 lah untuk pencegahan. Untuk yang dewasa pencegahannya 10.000 lah. Nah, kalau di Indonesia bisa ketemu yang 5.000 satu tablet, ya konsumsi aja 2 sehari. Yang untuk kena COVID minimal dia harus konsumsi 20.000 ke atas sampai 30.000, 40.000. Nah, tinggal pertanyaannya, kalau minum vitamin D malam hari tadi yang Mbak Modi bilang, bisa nggak? Saya nggak nyaranin konsumsi vitamin D di malam hari. Karena vitamin D yang dikonsumsi malam hari, dia menekan produksi melatonin juga, si vitamin D tadi. Jadi, akan disarankan minumnya pagi, siang, atau sore. Udah selesai. Beres tuh vitamin D-nya, oke? Itu aja. Seru ya bicara vitamin D ya? Iya asli nih. Dok, itu kenapa sih vitamin D emang harus digabung sama vitamin K2? Kemarin aku juga ngeliat katanya harus dicek juga dengan kadar K2. K2 tuh siapa sih? K2 itu K2 itu vitamin K, tapi kita nggak bicara K1 yang hubungan dengan koagulan ya. Bukan, kita bicara tentang K2 itu suplemen yang memang fungsinya untuk membantu kofaktor. Dia kofaktornya dengan D untuk membantu menarik kalsium masuk ke dalam tempat yang tepat. Jadi D dan K, kalau ada K, kemudian ada kalsium dalam tubuh kita, berenang-renang di pembuluh darah, si kalsium ini bisa ketarik dengan lebih baik oleh si K untuk masuk ke tulang dan gigi kita. Tetapi, kalau pendapat saya ya, di zaman pandemik ini, kalau teman-teman tidak bertemu dengan K, nggak apa-apa, D aja dulu, D3 aja dulu, oke? No problem. Oke. Nih dok, ini kan sekarang lagi bulan ini ya lagi banyak disarankan untuk berpuasa sunnah gitu ya dok. Yes. Ini kalau misalnya lagi puasa sunnah, berarti minum vitamin D-nya kapan atuh? Lagi sahur Udah, atau lagi minumnya sahur aja, sahur dan buka puasa. Tapi kan bukan menjelang tidur. Jadi di dosisnya benar-benar di-divide pada saat sahur, kemudian dibuka puasanya. Teman-teman masih bisa. Tadi udah saya bilang tuh Mbak Rima, untuk orang sehat saat ini pencegahan minum 10.000 IU Mbak. Baik. Wow, ini pertanyaannya diberondong, banyak sekali pertanyaannya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini rasanya sudah mulai terdengar azan maghrib. Buat teman-teman yang lagi berpuasa sunnah, silahkan berbuka puasa. Semoga puasanya diterima, diberkahi sama Allah. Kita lanjutkan sedikit lagi ya, teman-teman, karena ini banyak sekali yang bertanya. Dan ini sedang penting-pentingnya kita bicara soal vitamin D. Ya, jadi sudah dijelaskan sama dokter berapa saja berapa kebutuhan itu yang untuk dibutuhkan sebagai yang normal ataupun yang sedang COVID gitu ya. Tadi sudah dicatat dan sudah dijelaskan. Ada yang bantu tadi catat kalau saya nggak salah. Kalau ya, oke, dok. Terus kan tadi dokter sempat bilang di awal bahwa apapun yang kita minum tuh nggak bisa single approach. Gimana? Single apa? Single pendekatan yang single harus pendekatannya yang multiple atau pendekatannya yang banyak ya, holistik lah intinya, nggak bisa satu. Nah, oke, D3 nih, sekarang kita udah minum vitamin D, udah cukup dok? Atau kita masih kurang? Kita kurang. Pertama memang harus, contohnya nih ya, yang paling penting di masa COVID itu vitaminnya C, ya memang C penting banget.
Tapi C itu hati-hati untuk orang yang punya masalah lambung, jangan karena bingung harus vitamin C semua ditelan vitamin C-nya. Untuk orang yang punya masalah lambung, pahami cari vitamin C yang bentuknya 3 nih, liposomal atau ester C atau buffer C. Itu yang sedikit membantu di perut kalian. Kalau nggak bisa, saya sih ambilnya bisa dari infus C, atau saya dari si makanan atau jus-jus yang saya punya gitu ya. Itu dari vitamin C. Nah, selain C itu D. Tadi kita udah bilang D. Nah, selain D ada juga zinc, ada magnesium. Nanti kita ngomongin E abis ini. Tapi selain itu juga teman-teman harus lihat tadi melatonin itu penting, antioksidan. Antioksidan itu penting banget, omega 3 yang krill penting banget, kemudian jamur cordyceps itu penting banget. Dan kalau ngomong antioksidan itu nanti kita ngomong ada vitamin E, ada lycopene, ada alpha lipoic acid. Nah, ini udah approach-nya bukan single lagi tuh Mbak Modi, yang Mbak Modi tadi mau sempat sharing tentang apakah vitamin E ya, vitamin E itu penting, Yes. bagus. Iya, Ya. vitamin E itu penting. Kenapa? Vitamin E itu adalah vitamin bagian dari antioksidan. Dan itu Oke. dipentingkan, itu penting banget saat ini. Nah, tetapi kalau kita bicara antioksidan E, C, lycopene, bener nggak? Kemudian Yes. ada alpha lipoic acid, katekinin. Nanti kalau saya sebutin bingung. Tapi lebih dari 100 jenis antioksidan itu bagus. Nah, cara kerja antioksidan, the more is the better. Lebih banyak, lebih bagus. Seperti orkestra. So, penting banget kita pahami, kita konsumsi vitamin-vitamin yang berkualitas, vitamin E yang berkualitas, vitamin E yang baik, yang bisa diserap oleh tubuh kita, antioksidan yang bagus, itu kita butuh mengenal itu, teman-teman.